Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Semangat pagi, salam. Saya berharap setiap saudara-saudara saya yang ada di sini dan yang ada di rumah di dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Kita tetap bersukacita, tetap bersemangat, dan bahkan kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai ciptaan tangannya, dan kasih setianya akan terus menyertai bahkan sampai pada kesudahan zaman. Ibu bapak, saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masih di dalam rangkaian bulan misi. Maka pada pagi hari ini saya mengajak setiap kita boleh membuka firman Tuhan bersama-sama di dalam 1 Korintus 9, 19 sampai 23. 1 Korintus 9, 19 sampai 23. Saya mengajak setiap kita boleh memeriksa, membuka Alkitab kita. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan yang tertulis di sana. 1 Korintus 9 mulai 19 sampai 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, ini berbicara tentang orang-orang Athena, orang-orang Yunani, dan juga ada orang-orang Roma. Aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ayat 23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Pada tahun 2016 ada satu film yang ditayangkan, The Finest Hours. Ini berbicara tentang kisah penyelamatan tim Coast Guard terhadap satu kapal tanker dengan nama Paddleton. Karena film ini bergenre drama, action, dan sejarah, maka ini true story. Dan kisah percisnya itu di tahun 1951. Ibu bapak, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, ketika kapal tanker ini melakukan satu perjalanan di lautan, dan pada satu ketika ia berada di dalam satu keadaan di mana dia harus melintasi lautan yang sedang dihempas badai yang sangat kuat. Dan kru mesin mencoba kontak kepada kapten, menyampaikan supaya menurunkan kecepatan kapal karena
kekuatan badai ini sanggup melukai kembali bagian lambung yang sudah dalam keadaan sudah tertambal. Nah, rupanya sang kapten tidak menurunkan kecepatan dan tetap berada pada kecepatan yang konstan. Dan kemudian tidak lama setelah itu betul, akhirnya lambung kapal itu terhempas badai dan luka yang besar membuat air deras masuk ke bagian mesin. Dan kemudian kembali kontak kepada kapten dan tidak terjadi balasan di sana. Dan semua kru di bagian mesin itu berjuang supaya bisa diatasi segera. Bapak saudara-saudari kasih Tuhan, tidak lama diminta oleh ketua kru di bagian mesin untuk menemui kapten di atas. Dan ternyata ketika dalam perjalanan kapal itu sudah terbelah menjadi dua. Dan akhirnya tidak jumpa dengan kapten dan akhirnya kru bagian mekanik bagian mesin ini berjuang sendiri supaya kapal itu tetap berada di jalurnya. Dan ternyata di saat yang serba berada dalam keadaan yang tidak diharapkan, kemudian kapal ini bergerak sesuai dengan arahan supaya segera ke pantai terdekat. Dan ternyata kapal ini tidak bisa dikendalikan. Skoci yang diturunkan, sekali diturunkan langsung pecah karena hempasan badai. Dan akhirnya orang-orang yang ada di kapal itu menyerah kepada keadaan dan menunggu keajaiban terjadi. Pada bagian yang lain di dermaga ada tim Coast Guard, satu tim pengawas dan juga tim yang bisa melakukan penyelamatan apabila terjadi sesuatu di tengah lautan. Dan tim ini hanya tim yang tersisa, yang terdiri daripada orang yang kaku dan lugu, orang-orang junior yang memungkinkan untuk bisa diutus ke tengah lautan. Karena beberapa yang senior sudah hands up dan tidak sanggup untuk mengarungi lautan. Dan saudara-saudari kasih Tuhan, muncullah anak-anak muda ini yang sebenarnya mereka tidak dibekali oleh kemampuan yang cukup, tetapi mereka punya hati yang mau untuk menyeberangi lautan. Dan akhirnya mereka pergi, dan ketika mereka pergi, betul, kapal yang dibawa untuk menyelamatkan orang-orang di tengah lautan sana berada dalam sebuah hempasan gelombang sampai pada satu saat kompas tidak lagi berfungsi, dan karena itu kapal ini tidak bisa mengetahui posisi kapal yang akan diselamatkan. Dan akhirnya anak muda yang memimpin tim penyelamat ini memerintahkan untuk mematikan lampu sorot. Barangkali ada sisa lampu dari kapal yang ingin diselamatkan, dan itu menjadi petunjuk untuk tim penyelamat ini bergerak ke sana. Dan betul, saudara-saudara, akhirnya ketika dimatikan lampu sorot, ada satu sinar kecil, dan itulah kapal yang akan ditolong. Saudara-saudari kasih Tuhan, rupanya tidak selesai sampai di sana. Ada perdebatan karena kapal yang kecil tidak dapat menampung jumlah penumpang kapal yang ingin diselamatkan, dan akhirnya bisa kembali ke kapal itu. Dan rupanya setelah kembali di dermaga lampu listrik mati dan lampu mercusuar tidak berfungsi. Dan akhirnya ketika ada banyak orang yang sedang ngobrol di kafe, bersepakat untuk mengeluarkan mobil dan menyalakan lampu mobil supaya memandu perjalanan tim penyelamat sampai di daratan.
Saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Film ini berakhir dengan happy ending bahwa si penyelamat dan yang diselamatkan sama-sama berada di dalam keadaan yang sehat. Saudara-saudara, ibu bapak kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukankah kita sebenarnya dapat diibaratkan seperti tim Coast Guard, tim penyelamat yang mencoba memantau, yang mencoba melihat, yang mencoba berpatroli, dan barangkali ada orang-orang yang membutuhkan penyelamatan dalam situasi yang tidak memungkinkan. Mereka tidak lagi bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan menyerah kepada keadaan dan berharap kepada satu keajaiban, kiranya itu boleh terjadi. Saudara-saudara, mungkin ada banyak orang yang beralasan karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, kita mencoba mengamankan diri kita. Kita mencoba menyembunyikan diri kita. Kita mencoba mencari 1001 alasan untuk kita tidak terpanggil kepada sebuah misi penyelamatan. Sehingga ada orang-orang di tengah lautan, ada orang-orang yang berada dalam pergumulan yang hebat dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan ternyata tidak ada orang yang menjumpai orang-orang seperti itu. Ibu bapak sudah dikasihi Tuhan, di saat pandemi saat ini mungkin kita berpikir inilah saat jeda dari segala sesuatu aktivitas kita, termasuk juga penginjilan, jeda. Saat ini saatnya berhenti untuk tidak lagi memikirkan orang lain. Saatnya kita saat ini untuk memikirkan diri sendiri. Yang penting diri kita sehat. Yang penting diri kita aman. Berhenti sejenak. Oke, nanti apabila badai COVID-19 ini reda, bolehlah. Apakah seperti itu? Ibu bapak, saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari ayat-ayat yang kita tadi baca bersama-sama, saya ingin memunculkan yang pertama kali tentang profil pemberita. Profil daripada Rasul Paulus. Yang dalam tanda petik dia adalah tim Coast Guard daripada misi penyelamatan yang Tuhan Allah kerjakan bagi banyak orang di dunia ini. Ada sesuatu yang kita ingin tahu secara detail tentang pribadi Paulus ini. Dan item yang pertama tentang Rasul Paulus, maka kita akan melihat bagaimana Injil itu sudah menyentuh hati Paulus. Dan Injil itu membawa kepada satu perubahan dalam hidup Paulus. Mulai daripada pemberitaan firman Tuhan yang sampai di telinganya. Sampai kepada proses perubahan. Sampai kepada pertumbuhan, sampai kepada satu step dia bergerak untuk menjadi pemberita. Kabar baik bagi banyak orang. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, hubungan antara Injil dan Paulus ini jangan kita anggap sebagai sesuatu yang sederhana. Karena kalau kita melihat di dalam perjalanan kehidupan Paulus, di dalam 2 Korintus 2, 23, 29, bahkan di saat ia menjalani hidup kekristenannya, tidak semua orang bisa welcome dengan Paulus. Ada stigma, ada penilaian negatif yang melekat daripada para rasul yang lain. Jangan-jangan. Karena Paulus adalah ex dari kaum radikal. Dan itu berproses sampai kerasulannya itu dipertanyakan. Bahkan Paulus sendiri, saya diangkat menjadi hamba Tuhan oleh Tuhan sendiri. Dalam apologetnya kepada rekan-rekan saudara yang lain. Dan saudara-saudara, ketika Paulus sampai kepada tahap bahwa ia terpanggil untuk meneruskan berita baik ini kepada banyak orang,
Di dalam 2 Korintus 2, 23, 29 itu dideskripsikan bagaimana Paulus mengalami sesuatu yang melelahkan badannya, yang melelahkan psikisnya, dan bahkan mengancam spiritualitasnya. Sehingga dia katakan, aku didera, ini hantaman secara fisik. Aku merasa lelah. Secara fisik ada sesuatu yang terjadi atas kehidupan Paulus. Dia dipenjara, dia dipukuli. Ternyata ibu bapak saudara-saudari kasih oleh Tuhan, sebelum kita siap untuk menjadi pemberita, maka hubungan antara Injil dan aku ini mesti clear dan clean dulu nih. Injil yang kita dengar bukan hanya menyentuh hati kita untuk masuk di dalam proyek keselamatan Tuhan sebagai berkat terindah dan terbaik dan terbesar dalam kehidupan kita, yang menjamin masa depan kita tidak suram. Sekalipun kita mengalami kematian, kita akan bangkit, dikatakan oleh firman Tuhan seperti itu. Berarti masa depan kita itu masa depan yang cerah, sekalipun dunia ini berada dalam kegelapan dan bisa mengancam kita kapanpun. Karena itu ada sesuatu yang harus kita klarifikasi pada pagi hari ini. Bagaimana hubungan Injil dengan aku, hubungan Injil dengan saudara-saudara semua. Ternyata dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan memang ada up and down. Memang full colors. Ada suka, ada duka. Ada perjalanan menurun, ada perjalanan menanjak. Ini adalah sebuah warna yang tidak keluar daripada koridor kebaikan Tuhan. Dan ini yang seringkali di dalam perjalanan hidup kekristenan kita, seringkali kita merasa dan menganggap kalau sudah dalam Tuhan, maka full berkat itu melimpah dalam kehidupan kita. Dan kalau sudah full berkat, maka tidak lagi ada masalah. Semuanya sehat, semuanya baik, semuanya sukses. Kalau begitu, kenapa Rasul Paulus mengalami hal yang begitu buruk dalam kehidupannya? Sudah dikasih oleh Tuhan, itu yang seringkali ketika ada penambahan jiwa-jiwa baru, terjadi kebocoran di sana-sini. Ada orang-orang yang meninggalkan saudara seiman. Ada orang-orang yang meninggalkan rumah Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang meninggalkan imannya kepada Tuhan. Sehingga ada satu pertambahan, ada satu penjangkauan. Tetapi tidak disertai dengan orang-orang yang bertahan dalam perjalanan hidup kekristenannya, bahkan ready to use, siap untuk digunakan menjadi alat di tangan Tuhan, menyampaikan berita baik kepada banyak orang. Saya lihat di YouTube, ada orang-orang Kristen yang kemudian menjadi mu'alaf. Orang-orang Kristen yang mungkin tidak bersuara, tidak speak up selama ini. Orang-orang biasa, tapi setelah berpindah, mereka digunakan menjadi agent untuk berbicara, menyerang kembali kekristenan. Saudara-saudara kalau punya waktu lihat di YouTube, tidak ada perdebatan yang hebat di sana antara Hindu, Buddha, cuman dua ini yang ribut di situ. Ya, tahu ya maksudnya dua ya, kekristenan dan keyakinan yang lain. Dan orang-orang ini bukan hanya jemaat biasa, bahkan dosen teologi, bahkan mantan pendeta, bahkan mantan evangelis. Mereka berbicara di sana. Kenapa itu bisa terjadi? Selain alasan yang populis, mungkin ada kepahitan yang kita tidak siap terima dalam perjalanan hidup pengiringan kita kepada Tuhan. Dengan teman dekat dan membuat hati kita ini berada dalam kegalauan. Sementara kita melihat rumput tetangga lebih hijau dan akhirnya kita hijrah ke sana. Dan kemudian mereka menganggap kita mendapatkan hidayah dan kemudian kita menjadi orang-orang yang siap untuk digunakan menyerang balik kekristenan. Sudah dikasih oleh Tuhan, Injil dan Paulus itu tidak bisa diragukan lagi. Karena itu ketika Paulus menulis atau di dalam bagian yang lain kita temukan di dalam 2 Petrus 1:5 sampai ayat 9. Hendaklah saudara-saudaraku berusaha dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu kebajikan,
kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri akan ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih kepada saudara-saudara, dan sampai kepada level tertinggi, kasih kepada semua orang. Saudara-saudara, kita berada di level berapa? Bukan ukuran manis, pedas, dan asin, ini bukan soal itu, saudara. Ini level anak tangga. Bahwa dalam perjalanan hidup kekristenan kita ini memang bukan sekedar perjalanan di tanah yang datar, tetapi perjalanan di tanah yang menanjak. Karena itu kekristenan identik dengan perubahan, identik dengan pertumbuhan. Sampai di level berapa, itu menunjukkan kita ada di sana. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, sehingga tidak aneh apabila Paulus dikatakan pada ayat tadi, dia punya hati hamba. Apa yang dia alami di dalam hubungannya dengan Injil, membuat dia punya hati hamba. Yang mau melayani semua orang. Bukan orang yang berada derajat yang tinggi, bukan kepada orang yang punya status yang lebih terhormat, bukan kepada orang yang lebih kaya, bukan kepada orang yang lebih hebat, tetapi dia katakan, aku mau menjadi hamba bagi semua orang. Sudah kasih oleh Tuhan, ini lifestyle dari orang yang berhasil. Ujung daripada 2 Petrus tadi, apabila semuanya itu engkau lakukan, maka engkau berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika masih ada PR dari hidup kekristenan kita, beresin, saudara. Ya, walaupun itu juga sebagian adalah pekerjaan kami, hamba-hamba Tuhan, dalam rangka mempersiapkan, dalam rangka memproses, untuk sekali waktu nanti masuk dalam level atau step pengutusan menjadi pemberita kabar baik. Saudara-saudara, seringkali sejauh ini kita masih ingin dilayani. Kita ingin menjadi tuan. Sehingga perjalanan yang lama dalam hidup kekristenan kita tidak signifikan dengan kita punya hati hamba. Ya. Kita mau melayani pilih-pilih. Itu yang membuat kita berbeda dengan Paulus. Tetapi pada kesempatan pagi hari ini kita mau betul-betul apa yang Paulus alami, itu juga kita alami. Kenapa yang Paulus alami? Ini juga terkait dengan idol dia sendiri, yaitu Yesus Kristus, bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ibu Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, ini bergerak lurus dalam kehidupan kita. Yang berikut saudara-saudara, ada satu motivasi yang kuat dalam diri Paulus, dan itu menjadi statement dia. Di satu ayat tadi, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Nanti berbicara di bagian akhir, supaya aku bukan hanya jadi broker. Jangan sampai aku jadi calo, membawa berita baik, orang sampai ke sorga, sementara aku sendiri enggak. Dalam statement yang dia sampaikan di bagian terakhir nanti, saudara-saudara baca di rumah, dia pengen apa yang dia sampaikan itu membawa orang ke sorga, tapi dia juga ingin bersama-sama dengan orang-orang itu ke sorga. Apa yang membuat hati Paulus bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain? Karena ayat-ayat tadi berbicara ketika dia menjumpai orang Yahudi, karena memang dia juga orang Yahudi, tetapi bukan berarti kesamaan etnis, kesamaan suku bangsa, berarti aman semuanya. Karena ternyata dia juga mengalami siksaan dari orang-orang Yahudi ketika dia bergerak dalam 3 kali perjalanan Rasul Paulus. Ya, dia berjumpa dengan orang-orang di etnis yang lain, dan kemudian ada serangan-serangan yang terjadi di sana bahkan sampai ke Roma. Bapak Ibu saudara-saudara kasih oleh Tuhan, apa yang membuat itu membuat hatinya happy? Saya minggu lalu di Bogor ibadah, hari ini ibadah terakhir di Bogor di tempat yang dikontrak itu, sebelum nanti berpindah ke tempat kontrak yang baru. Hari Sabtu motor
itu sudah naik di L300, mobil gereja, saudara Pak. Gembala juga tahu, drum masuk semua. Tinggal komputer untuk Lampung, itu tinggal dimasukkan sore harinya. Dan Paip yang akan jadi driver untuk segera urus surat jalan supaya motor ini nanti di Merak itu tidak ada masalah. Ya. Nah, saudara-saudara, hari Sabtu Pak Aib kontak kepolisian yang suka ada di depan sini, tidak kita dapetin surat jalan untuk motor itu. Karena motornya dinaikin ke L300, tidak di mobil barang ya. Sehingga mereka nggak jamin. Dan direkomendasikan untuk Bapak urus saja ke Polda. Nah, setelah diurus ke Polda, sudah kasih oleh Tuhan, Sabtu libur. Dan orang-orangnya sudah diminta untuk merapat ke Gedung Sati karena di situ ada kumpulan massa untuk demo. Waduh, saya harus segera putuskan dan akhirnya saya putuskan untuk turunin aja motornya. Minggu pagi jam 4 saya naikin. Jadi ada 2 motor yang berangkat ke Bogor. Saya pakai motor satu yang nanti akan ditaruh di Lampung. Satu lagi pakai motor Aerox untuk nanti goncengan kita pulang. Jam 4 satu kali berhenti di Puncak Pas, jam 7:30 sampai di Parung, ibadah, jam 1 kita caw. Teman saya ngomong, ya Pak Kaleb ini udah mendung loh. Saya itu sebenarnya gurau aja sih, gurau aja. Saya kalau tidak ngomong hujan, nggak akan hujan. Saya sebenarnya gurau, saudara. Enggak, tapi mungkin Tuhan baperan juga ya kali ya. Dan ternyata saudara-saudara kasih oleh Tuhan, udah mendung sih. Pak Guanadi, ketua kami di Kadan P ini sudah kasih, udahlah naik mobil aja. Ini angin, ini hujan. Udahlah nggak apa-apa, kita berdoa aja. Jam 1 berangkat, jam 4 ada di Merak, jam 7:30 kami tiba di Bakauheni, kita masuk Lampung jam 10:30 malam, kemudian kami istirahat sampai pagi, dan sebenarnya masih ada 4 jam lagi perjalanan menuju lokasi itu. Ya, tapi karena ada orang, oke dititipin motornya di situ, kami balik. Sampai jam 10:30 nginep lagi di Bogor, dan baru Selasa paginya pulang lagi ke Bandung. Saya sudah kasih oleh Tuhan, apapun yang nampak berat, harus ada alasan yang kuat kan. Sehingga kita bisa melakukannya itu dengan penuh sukacita. Saudara bisa alasan cinta untuk bisa lakukan apapun yang se-ekstrim sekalipun. Tetapi orang yang benci juga bisa lakukan hal yang sama kan. Karena itu cinta atau benci. Harus ada kekuatan yang menjadi alasan untuk menggerakkan kehidupan kita. Dan Rasul Paulus, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Saudara-saudara, tadi dikatakan bahwa ladang misi bagi Paulus itu Yahudi, non-Yahudi, dan yang berkebutuhan. Dan dia tidak deskripsi lebih lanjut tentang orang-orang yang dia jumpai. Ya, dituliskan dalam ayatnya itu. Cuman saya merilis kira-kira 3. Yahudi, ya ini berbicara tentang suku bangsa, berbicara tentang orang-orang yang berada di bawah hukum Taurat, sehingga pergerakannya itu sepertinya benar, tapi sebenarnya keliru, dan butuh pencerahan. Karena itu berita baik ini harus disampaikan kepada mereka juga. Tidak sekedar kegiatan agamawi. Non-Yahudi adalah orang-orang yang percaya kepada dewa-dewa. Karena itu Rasul Paulus jumpai mereka, dan termasuk juga orang-orang yang berkebutuhan, orang yang lemah. Aku seperti orang yang lemah. Apakah nanti ketika kita berjumpa dengan orang gila, maka kita harus menjadi seperti orang gila? Apakah seperti itu? Ini bukan sekedar berbicara tentang keberadaan, tetapi penghargaan Paulus kepada orang-orang yang perlu diselamatkan. Dan apapun caranya, dia akan tempuh supaya mereka selamat. Saudara-saudara kasih lihat Tuhan, tujuan yang baik tentu harus disertai juga dengan cara yang baik, bukan? Karena itu ada banyak cara. Tetapi semua cara harus berorientasi kepada sebuah tujuan untuk menyelamatkan orang-orang. Saudara, hal yang mungkin selama ini seringkali bingung adalah
Bagaimana saya, tentu bukan hanya sekedar kita punya mau, saya rindu pembantu ART saya selamat. Saya rindu karyawan saya juga mendapatkan kabar keselamatan dan mereka diselamatkan. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi ada sebuah tindakan. Sama seperti Coast Guard, bukan hanya rindu ingin menyelamatkan, tetapi ada sebuah tindakan dan siap dengan risiko yang ada. Karena itu hal yang prinsip yang sama di segala zaman untuk membantu kita dapat melakukan ini semua. Karena itu saudara-saudara kasih oleh Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus, sama seperti Rasul Paulus, cari dan temukan. Cari, temukan, dan selamatkan. Saya berbicara kepada anak-anak PRBK untuk kita menjadi tim SAR, Search and Rescue. Temukan dan selamatkan, cari dan selamatkan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di sini bukan sekedar saudara cari, sebenarnya banyak. Cuman siapa orang-orang yang perlu dijangkau. Karena itu kita perlu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu dari sekian banyak orang ini. Tidak semua orang dalam waktu bersamaan saya harus menyampaikan kan. Karena itu sudah dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus akan bimbing kita. Siapa one by one. Orang-orang yang Tuhan ingin kita step by step. Kita temui mereka. Kita berbicara kepada mereka. Karena itu cari dan temukan. Karena kalau mata kita tidak melihat, mata kita sih melihat ya. Mata hati kita ini kadang-kadang buta. Melihat banyak orang yang membutuhkan. Tetapi kalau kita tidak bisa melihat kebutuhan mereka, maka kita juga tidak akan bisa melakukan apapun. Lakukan percakapan. Percakapan ringan, perkenalan, dan bla bla bla. Buat persahabatan untuk membangun sebuah relasi. Nyatakan kesaksian tentang hidup kita. Bahwa saya yang dulu dan saya yang sekarang. Dan saya nanti. Dan itu menjadi sebuah entry point untuk masuk kepada percakapan yang lebih dalam. Sampai kepada pemberitaan. ABC, admit, akui, dosa, believe, Jesus, dan C, confess, pengakuan. Sampai diarahkan ke sana. Karena itu sudah kasih oleh Tuhan ada sebuah alat ya, AP Butaka, alat penginjilan, buku tanpa kata, yaitu 3 warna. Yang pertama dari Charles Spurgeon, hitam berbicara tentang dosa, kemudian merah berbicara tentang darah Yesus yang menyucikan, putih hidup dalam kebenaran, kemudian Dwight L. Moody dan Johnson menambahkan 1 warna, warna emas tentang sorga yang mulia. Tapi kemudian ada Fanny Crosby sebagai guru dan terakhir orang-orang baptis menambahkan 2 warna, yaitu warna biru yang berbicara tentang baptisan air, setelah putih, baptisan air, kemudian hijau itu warna pertumbuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan, mari kita alami. Bagaimana hal yang relevan pada saat ini, generasi Z saat ini, generasi orang-orang yang lahir 95 sampai 2010, orang-orang yang bergerak di dunia medsos, komputer, gadget, dan seterusnya. Orang-orang yang potensial untuk dia mempergunakan kemampuannya berbicara kepada banyak orang. Tidak melalui perjumpaan, tapi melalui media sosial yang berada di tangan mereka untuk bisa menjumpai orang dimanapun berada. Sudah dikasih oleh Tuhan, kita perlu siapkan anak-anak muda kita untuk menjadi orang-orang yang bisa mempergunakan potensi yang hebat ini untuk kita berbicara kepada orang-orang di luar. Saudara, sekarang penginjilan online, kenapa tidak? Bukan dalam rangka supaya kita aman, supaya kita nyaman, tetapi mungkin ada pergerakan-pergerakan di dunia cyber, di dunia virtual yang kita bisa manfaatkan. Karena itu, saudara jangan cuma curhat aja di Facebook ya. Jangan cuma bisa marah aja di Facebook. Kalau saudara bisa share dan bisa mempengaruhi orang dengan berita-berita hoax, kenapa kita tidak mempergunakan kemampuan kita untuk meyakinkan orang dengan berita-berita yang benar? Karena itu, klik yang menentukan.
adakah berita baik yang kita bisa sampaikan melalui media yang tersedia di depan kita? Mari arahkan hatimu, tadahkanlah kedua tanganmu, dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.